penjelasan atau hujjah tawassul. Selama ini orang, ada sebagian, tentunya kita tidak bicara kepada yang sudah biasa melakukan tawassul dengan sandaran dalil yang kuat. Ada sebagian mengingkari tawassul. Dan pengingkaran tersebut adalah tentu kekurang jelian di dalam memahami riwayat dan memahami sebuah permasalahan. Tawassul itu, ini adalah barangkali catatan yang jarang. Kami perlu menghadirkan tawassul ada dua. Wahai yang suka tawassul, fahami. Jangan senang tawassul tapi nggak ngerti tawassul. Sehingga di saat ditanya malah salah. Tawassul syar'i ini bukan begini. Ya kalau kita mau ketemu presiden nggak bisa ketemu lewat menterinya lah. Ketemu ustadz nggak susah lewat asistennya lah. Itu kan tawassul lewat asisten, lewat istrinya. Oh bukan. Kalau dengan menteri mungkin iya, dengan presiden kita susah ketemu kecuali melalui perantara. Tapi dengan Allah nggak begitu. Kita semua bebas menghadap kepada Allah tanpa batas. Jadi jangan menganalog, jangan mengumpamakan tawassul kepada tawassul syar'i ini seperti orang mau ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu gubernur, ketemu seorang, enggak. Tawassul yang dimaksud adalah tawassul memohonnya kepada Allah, langsung kepada Allah. Itulah. Maka di sini ada dibagi dua tawassul. Yang pertama adalah at-tawassul bid-du'a, tawassul dengan doa, ini sangat gamblang dan semua mengerti. Tawassul bid-du'a itu begini, Anda itu sebetulnya kan bisa doa sendiri, ya Allah berikan padaku rezeki yang melimpah dan sebagainya. Cuman karena Anda husnudon, ibunda, ayahanda, kiai Anda adalah orang baik, lalu Anda datang kepada beliau untuk mendoakan Anda. Loh, tawassul bid-du'a, Anda minta kepada seorang agar mendoakan Anda. Ini tawassul bid-du'a. Anda kan bisa doa sendiri, nggak ada halangan. Cuman Anda husnudon nih orang baik, ibundaku, ayahandaku, orang sakit. Ya Allah, doakan saya Ustaz, Pak Haji, Umi, Abi, doakan saya. Ini tawassul bid-du'a. Kita bertawassul dengan doanya seseorang. Dan ini diajarkan baginda Nabi, doanya sangat dikabul. Masa seorang Nabi tidak dikabul? Nabi doanya sangat dikabul pun demikian. Nabi memberikan contoh kepada kita makna ketawaduan, makna husnudon kepada orang, makna tidak sok. Dia bisa dengan dirinya sendiri, lalu Nabi mengajarkan minta doa. Sehingga baginda Nabi yang sangat dikabul doanya, minta doa. Di saat Sayyidina Umar mau melaksanakan ibadah haji, minta izin ke Rasulullah akan berangkat haji, baginda pesan, ya ukhayya. Memintanya Nabi pun pakai bahasa rayu, bahasa lembut, ya ukhayya, tasghir, dikecilkan, wahai saudaraku tercinta. Kurang lebih maknanya begitu. Asyrikni fi du'aik, jangan lupa bahwa aku dalam doamu. Nabi minta doa, maka ini sudah biasa. Kita sering minta doa. Makanya kalau ada temannya saudara yang mau umroh, mau haji, minta doa, jangan minta dibelikan sajadah. Di Tegal Gubuk banyak. Minta doa, minta beli tasbih. Yang minta beli tasbih 500 orang, 2 karung, nggak bisa bawa. Jadi minta doa, didoakan. Ini tawassul bid-du'a. Yang kedua, ini di saat tidak bisa membedakan di antara duanya, rancuh. Yang mengingkari tawassul, mengkafirkan, mensyirikkan. Yang tawassulan nggak ngerti, jawabnya juga salah. Sehingga salahnya yang menjawab itu, salahnya yang mengingkari tawassul, karena salahnya yang bertawassul menjawabnya nggak benar. Jadi caci maki orang anti tawassul kepada ahli tawassul ini karena yang biasa tawassul nggak mau belajar tawassul. Apa sih yang dimaksud dengan tawassul? Nah yang kedua, ini loh yang dipermasalahkan. Ad-du'a, memohon kepada Allah. Bitawassul, di dalamnya ada tawassul. Nah, ini memohonnya kepada Allah, di dalamnya ada tawassul. Tawassulnya ada dengan amal soleh. Amal soleh jelas, hadis Bukhari. Tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Dia tawassul, ya Allah aku punya amal begini, begini, begini. Geser batu gua. Ya Allah aku punya amal begini, geser batu gua. Ini memohonnya kepada Allah, membawa amal soleh yang dilakukannya. Ad-du'a, di dalamnya ada tawassul. Allahumma ya Allah, ngadepnya kepada Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal orang soleh. Lah orang soleh ini banyak. Imamnya orang soleh siapa? Nabi Muhammad. Ini adalah tawassul
dengan manusia, dengan orang soleh. Allahumma inni atawajjahu ilaika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu binabiyika, dengan membawa nabimu. Nabi Muhammadin Nabi Rahmati. Ini adalah doa, di dalamnya ada tawasulnya. Ya ini loh yang selama ini kita lakukan, memohonnya tetap kepada Allah. Makanya hei ahli tawasul, jangan Anda salah menjelaskan. Ya analognya, perumpamaannya manusia dengan manusia. Ini bagaimana? Saya ketemu Ustadz ini susah ya lewat. Ya sistemnya lah lewat siapa yang orang dekat lah. Buat orang dekat. Kita semua Allah dekat dengan kita. Makanya tolong pahami, kalau doa di dalam tawasul itu adalah tawasul dengan amal soleh atau orang soleh. Ya dikarang kesolehannya. Nggak ada tawasul dengan Fir'aun, Abu Jahal, nggak ada. Pasti karena orang soleh. Sehingga itu berkembang. Orang soleh adalah Nabi Muhammad, orang soleh yang lain Abbas, Paman Sayyidina Abbas, para wali, para kasih Allah. Maka ada tawasul. Ini bukan minta kepada Nabi agar memberi, bukan. Ini babnya beda. Kalau itu namanya istighotsah, babnya beda nanti. Ini bab tawasul. Semuanya kami hadirkan dalam catatan kecil kami yang sudah dibukukan, indahnya memahami perbedaan ulama. Ada tawasul dibagi dua, kemudian ada istighotsah nanti. Istighotsah itu manggil Nabi untuk minta pertolongan Nabi, boleh atau tidak. Itu ada pembahasan nanti. Jadi kalau orang minta pada hei wali berikan aku begini, itu adalah bukan babnya tawasul, tapi istighotsah sendiri hukumnya. Bukan kita bahas di sini. Kita bahas ini adalah karena di sini adalah hadis tentang tawasul. Nah, hadis ini dikatakan sahih oleh kebanyakan muhaditsin. Yang mengingkari tawasul, doa dengan tawasul pun, sebagian dari mereka mengatakan hadis sahih, cuman mereka pakai takwil. Nah, ini menakwilinya. Nakwil itu jangan pakai otak sendiri, seharusnya ambil hadis lain yang menjelaskan hadis tersebut. Kalau mereka menakwili begini, itu sebetulnya bukan tawasul dengan zatnya Nabi. Itu tawasul dengan doanya Nabi. Karena orang buta itu minta didoakan. Jadi seolah-olah begini, ya Allah, kabulkanlah doanya Nabi agar aku sembuh. Begitu. Ya Allah, kabullah, terimalah doanya Nabi agar aku sembuh. Nah ini kan takwilannya dia. Jelasnya Allah main atawajjuh ilaika binabiyika, membawa nabimu kok. Kok ditakwil ini, lihat, semua yang mengingkari tawasul, doa bitawasul ini, menakwili atau memberikan makna bahwasanya dia sendiri berdoa, yang isinya doanya adalah, ya Allah, terimalah doa Nabi yang mendoakan aku agar mataku sembuh. Tentunya jika Nabi mendoakan, Nabi setiap saat mendoakan umatnya. Dan bisa jadi betul Nabi mendoakan, tapi di situ tidak ada cerita Nabi mendoakannya. Hanya bertanya, apakah aku doakan? Tapi setelah itu Nabi mengajari berdoa. Kalaupun seandainya Nabi mendoakan, tapi doanya orang ini adalah seandainya betul Nabi mendoakan. Kemudian orang itu juga diajari Nabi berdoa dengan sihot, dengan kalimat doa tersebut. Fahami dong. Kalimat doanya adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabi rahmati. Demi Nabi Muhammad. Aku mohon kepadamu dengan membawa Nabi Muhammad. Loh. Sangat jelas. Semua ini ada yang ingkar tawasul yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, memaksa ini enggak. Itu maksudnya doanya Nabi. Tetap tawasul dengan doa. Suruh baca kisah. Kalau ingin menakwili, menafsir, ada kisah lain. Kisah yang serupa ini adalah kisah Sayyidina Utsman bin Hunayf juga. Jadi kisahnya adalah bagaimana kisah sejati ini. Bertanya yang punya cerita Utsman bin Hunayf. Di kejadian yang berbeda, Utsman bin Hunayf ada riwayat. Dikatakan hadis sahih juga. Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah nggak ada. Kan tadi kan cerita Nabi masih ada, kemudian Nabi mendoakan, menurut tafsiran mereka, Nabi mendoakan, kemudian orang ini berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa Nabi, semoga aku sembuh. Yang mendoakan aku akan sembuh. Oke. Sekarang di kisah lagi Sayyidina Utsman bin Hunayf bercerita setelah Nabi tidak ada. Berarti setelah Nabi tidak ada, kan Nabi tidak mendoakan. Tidak ada orang datang ke Nabi berdoa. Cuman ada ceritakan Sayyidina Utsman bin Hunayf, ini langsung begini. Sayyidina Utsman bin Hunayf yang jujur, i'til midha'ata. Ada orang punya hajat sama. Ada orang ceritanya punya masalah utang kok duit begini. Gelisah. Datang ke Sayyidina Utsman bin Hunayf. Setelah datang ke Sayyidina, pertama gini, orang ini minta tolong masalah keuangan ke Sayyidina Utsman bin Affan, nggak didengar.
Sayyidina Utsman lagi sibuk. Ngadu pada Sayyidina Utsman bin Hunayf. Lah sampai ke Sayyidina Utsman bin Hunayf, langsung ambil air wudhu. Lah ini, kan ini kisah menafsiri. Abdullah Utsman bin Hunayf, perawi hadis lebih tahu bagaimana kisah sejatinya. Enggak minta Nabi dulu, enggak minta didoakan Nabi. Langsung, itil mido'atah. Ambil air wudhu. Tawadda. Sebab til masjid, datang ke masjid. Salli fi raka'atain, salat 2 rakaat. Tumakul, kemudian baca Allahumma ini as'aluka tawajjuh. Baca doa. Loh, ini mana doanya? Kalau pengen menakwili itu jangan pakai otak sendiri. Cari riwayat lain yang menjelaskannya. Nah, ini masalah tawassul ini adalah rancuh bagi orang yang menafsiri, memahami dengan hawa nafsu. Lalu kalau sudah terjepit begitu ngomong sudah hadis diperselisihkan. Oke, hadis kita pinggirkan, oke, minta hadis yang lain lagi. Kita tinggalkan hadis ini masalah tawassul. Kita pergi kepada Bukhari, ayo Anda pengen Bukhari? Buka salat istisqa. Bab salat istisqa, ayo yang ingkar. Dalam salat istisqa bagaimana? Sayyidina Umar bin Khattab. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab di saat terjadi paceklik. Terputusnya hujan dan sungai-sungai. Mata air berhenti, hujan, kemarau panjang. Sayyidina Umar dalam doanya, di saat minta ajan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fataskina. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika. Loh, dulu aku bertawassul kepada nabimu, kau siramkan. Allah. Kau beri curahan hujan. Wa inna natawassul ilaika bi ammi nabika. Sekarang aku bertawassul dengan pamanmu, paman nabimu. Faskina, berikan kepada kami curahan hujan. Ini bentuknya apa sih? Dia mengatakan, ajib, penafsirannya orang yang mengingkari tawassulnya para ulama-ulama kita, itu maksudnya, pakai maksudnya, bukan baca teks hadis. Itu maksudnya, orang itu datang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abbas. Seperti waktu Nabi hidup, datang ke Nabi minta didoakan agar beri curahan hujan. Karena Nabi sudah tidak ada, maka datang kepada Sayyidina Abbas minta didoakan agar mendapatkan diberi curahan hujan. Itu kan namanya ngarang. Wong bunyinya itu lagi menghadap kepada Allah. Allahumma ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabika ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu. Kemudian kau berikan curahan hujan. Wa inna, sekarang natawassul ilaika. Sekarang aku bertawassul dengan bi'ammi nabika. Aku mohon kepadamu ya Allah. Dengan membawa paman nabimu faskina, berikan pada kami curahan hujan. Loh, ini bentuknya, ini doa. Bukan minta doa. Ini berdoa langsung menyebut. Lah, mereka mengatakan, lah pindahnya dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abbas itu kan karena Nabi sudah meninggal. Karena tidak meninggal tidak bisa tawassul lalu kepada Sayyidina Abbas. Loh, kenapa? Apa bedanya Nabi waktu ada dengan tiada? Apakah kalau Nabi hidup bisa memberi? Oh tidak. Kita meyakini Nabi waktu hidup tidak bisa memberi kecuali dari izin Allah. Sama hidupnya Nabi tidak berbeda. Apakah Nabi kalau waktu hidup punya kemuliaan, kalau meninggal hilang kemuliaannya? Kafir Anda. Apa yang menjadikan Anda bedakan antara hidup dan wafatnya Nabi? Ayo. Tidak ada beda. Justru hadis ini dipahami oleh ulama-ulama kita. Justru hadis ini menunjukkan bahwa tawassul itu tidak hanya kepada Nabi, tapi boleh selain Nabi dari orang-orang soleh. Di samping ada Nabi, kita bertawassul, ada paman Nabi. Sehingga setelah itu dikembangkan pemahaman ini, tawassul kepada orang soleh karena kesolehannya. Maka boleh tawassul dengan para awliya, solehin, para wali yang selama ini dilakukan. Paling tidak kalau belum mampu memahami ini, tolonglah, jangan mengkafirkan, jangan mensyirikkan. Selesai, sampai di sini. Ini masalah ilmiah. Segamblang ini ternyata masih ada orang keras kepala. Dengan takwilan yang bermacam-macam. Hadis ini seorang yang katanya dikatakan imam muhaddis di dalam pembahasan ilmu hadis, imam muhaddisnya mereka itu mengatakan bahwasanya itu maksudnya apa? Datang kepada Rasulullah dan minta doa. Dan datang kepada Abbas minta doa. Bagaimana bunyi Allahumma kok datang kepada Rasulullah minta doa? Allahumma mintanya kepada Allah. Nah kok dikatakan datang ke Abbas minta doa? Bukan ya Abbas ud'ulana. Bukan. Allahumma ya Allah. Jelas Allahumma kok pakai takwil. Pakai tafsiran yang lain. Ini adalah keunikan-keunikan sebagian orang kan memandang orang dengan kebencian.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.